salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Saya mempunyai pertanyaan untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Berapa lama teman-teman mengakses internet setiap harinya? Apakah 8 jam? Ada yang 10 jam? Wah, ada yang 14 jam rupanya. Bicara mengenai penggunaan internet di Indonesia, menurut data, WA sosial pada tahun 2022 ternyata rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet setiap hari 8 jam 36 menit. Durasi selama ini digunakan untuk apa ya? Apakah untuk mendengarkan podcast, menonton film, atau hanya bermain media sosial? Teman-teman semuanya, saya Nabila Justiani akan mengajak teman-teman untuk mempelajari bagaimana pengaruh dampak negatif media sosial terhadap pelajar SMA. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Tak dapat dipungkiri bahwa sosial media telah terintegrasi dengan kuat ke dalam kehidupan, tanpa terkecuali bagi masyarakat Indonesia, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Dengan sosial media, setiap orang dapat menggunakan handphone mereka untuk mencari informasi, sekaligus tetap terhubung dengan orang lain secara mudah. Namun, di balik itu semua, jika sosial media tidak digunakan dengan bijak, dapat memberikan efek negatif. Lalu, apa saja dampak negatif dari media sosial? Yuk, mari kita bahas. Poin pertama, lebih mudah merasa insecure. Pengguna media sosial dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Bagaimana ini bisa terjadi, teman-teman? Di media sosial, ketika teman Anda mengunggah foto tentang kehidupan mewahnya, bukan tidak mungkin, tetapi akan merasa insecure dari pencapaian atas karir, pendidikan, status ekonomi, dan lain-lain. Ketika melihat orang yang lebih cantik atau ganteng, kita bisa merasa insecure. Hal ini mungkin dapat menyebabkan seseorang cenderung membandingkan hidupnya dengan orang lain, bahkan bisa overthinking, yang dapat merusak pola pikir. Akan lebih baik jika kita membatasi diri dalam jejaring sosial dan mencari kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas diri. Poin kedua, mengganggu kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat berkaitan erat dengan kesehatan tubuh dan mental secara berkeseluruhan. Namun, tidak jarang kita temui banyak orang yang berselancar di media sosial sebelum tidur, dan ini adalah kebiasaan yang buruk. Karena dengan begitu otak akan merasa segar sehingga manusia lupa akan waktunya tidur. Poin ketiga, membuat otak kurang konsentrasi. Ketika menggunakan media sosial dalam jangka waktu yang lama, ini bisa mengganggu kerja sistem otak yang kita bantu dalam berkonsentrasi. Mengurangi terhadap aspek-aspek lain dalam suatu pengalaman yang bisa kita tangkap oleh indera kita, seperti kita mengunjungi suatu tempat. Pengguna media sosial cenderung terfokus pada bagaimana agar dapat mendapatkan foto yang bagus, punya untuk diposting, tetapi merupakan momen-momen yang diambil oleh kedua mata secara langsung. Poin keempat, depresi dan kecemasan. Menghabiskan waktu terlalu lama bermain sosial media dapat membuat dampak buruk pada suasana hati. Faktanya, menggunakan media sosial secara kronis lebih cenderung melaporkan kesehatan mental yang buruk, termasuk gejala kecemasan dan depresi. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Computer and Human Behavior pada tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah platform media sosial yang dipakai dengan gejala gangguan kecemasan yang diterita seseorang. Poin kelima, banyaknya komentar negatif. Kebebasan mengunggah konten dapat mengutarakan pendapat siapa saja, melontarkan macam-macam komentar di lapak orang lain. Berbagai komentar yang dapat mempunyai makna umpatan, ucapan jorok, caci maki, dan kata-kata kasar sering kita jumpai dalam komentar video tertentu. Poin keenam, membuat kecanduan. Dalam penggunaan internet oleh pelajar, baik untuk menunjang pelajaran, akan tetapi banyak dari mereka yang menyalahgunakan media sosial sehingga berdampak negatif pada dirinya. Poin ketujuh, menjadi pribadi yang antisosial. Bermedia sosial secara tidak langsung dapat menjauhkan dari yang dekat dan mendekatkan dari yang jauh. Seringkali karena sibuk bermain sosial media, kita cenderung mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar. Di samping itu, mereka biasanya akan jadi malas untuk bertemu dengan orang lain secara langsung. Menurunnya kemampuan bersosialisasi para pelajar dengan lingkungan sekitar. Poin ke-8, menyebabkan gangguan kesehatan. Efek kecanduan dari menggunakan media sosial akan mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan tubuh. Hal ini diawali dengan terlalunya fokus bermain sehingga enggan melakukan aktivitas fisik dan menyebabkan tubuh kurang bergerak. Selain itu, mereka mulai melewatkan makan sehingga tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Para pelajar setiap harinya akan bermain media sosial dari pagi hingga menjelang malam, yang mengakibatkan kondisi kesehatan tubuh menurun dan akan timbul berbagai macam penyakit. Penyakit yang timbul akibat kecanduan bermain yaitu munculnya masalah penglihatan dan insomnia. Penggunaan media sosial dengan durasi yang terus-menerus yang lebih dari 7 jam akan berdampak pada kesehatan
kesehatan mata, sehingga membuat mata merah serta penglihatan menjadi kabur. Ditambah dengan insomnia yang menyebabkan pelajar akan sulit tidur. Hal tersebut akan mempengaruhi prestasi para pelajar di sekolah. Penggunaan media yang bijak dalam memakai media sosial. Poin ke-9 dapat merusak privasi. Media sosial dapat menyebabkan privasi seseorang. Anak-anak dan remaja umumnya tidak dapat menyadari masalah dari privasi yang datang dengan menunjukkan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika mereka memperlihatkan kehidupan dengan orang lain, memperlihatkan momen-momen menyenangkan bersama orang-orang di sekitar melalui media sosial. Poin ke-10, cyberbullying. Sebuah tindakan kekerasan dengan menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Sehingga, cyberbullying ini menjadi pengaruh terhadap perubahan pelajar. Tindakan cyberbullying ini bisa menyerang psikis dan juga depresi sebab korban akan merasa terancam ataupun merasa malu yang berlebihan. Sebuah tindakan kekerasan dengan menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk melecehkan, mengancam, memalukan, dan mengejek orang lain. Cyberbullying ini bisa menyerang psikis dan juga depresi sebab korban akan merasa terancam ataupun merasa malu yang berlebihan. Sebaiknya pelajar memperhatikan cara berkomunikasi dengan menggunakan media sosial agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain. Hari ini kita sudah belajar banyak hal mengenai 10 dampak negatif media sosial. Ada quote yang sangat relate yang berkata bahwa media sosial diibaratkan sebagai pisau bermata dua, tentang pentingnya memahami etika bersosial media dan membentuk kebiasaan bijak dalam bermedia sosial. Teman-teman harus pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, tapi kitalah yang harus menguasai dunia. Dengan harapan, apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik, dan teman-teman bisa mengaplikasikan bijak dalam bermedia sosial untuk kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Sekian, saya Nabila Dustiani pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.